Umar bin Khattab ini dulu sebelum masuk Islam terkenal orangnya galak, kejam. Karena beliau ini bukan cuma dari kalangan bangsawan, tapi juga pandai berkelahi, ya, gelut, jagoan. Nah, Umar itu dulunya kalau bisa dibilang kejam, tapi ketika masuk Islam dan ketika menjadi seorang pemimpin umat, seorang khalifah, ketika itu di rumahnya lagi diomelin sama istrinya. Jadi ketika seorang sahabat datang ke Umar mau ngetok pintu, mau lapor kalau istrinya di rumah ngomel-ngomel mulu, batal. Karena saat itu dia lagi dengar Umar diomelin istrinya, gak lawan, gak bales. Padahal Umar adalah orang paling kejam, galak dulu. Setan aja takut. Umar lewat tuh setan udah takut duluan. Karena apa? Umar itu orang yang sangat menegakkan keadilan, sangat membedakan yang hak dan yang batil, maka bisa sampai mendapat julukan Al-Furqan, yaitu yang sangat tegas dalam keadilan. Maka setan takut. Tapi ketika istrinya ngomel, Umar melawannya? Enggak. Artinya di sini apa? Betapa mulianya seorang sahabat ketika beliau sudah menjadi pemimpin hebat, tapi tidak menyia-nyiakan istrinya, sangat menghargai. Dan selain itu, Umar bin Khattab walaupun dulunya orang yang galak, yang kejam, tapi beliau ketika sudah menjadi seorang muslim sangat mulia. Jadi kita nggak boleh lihat track record orang di belakang sebelumnya, boleh nggak? Oh, dia mah orangnya jahat, kejam, ntar juga dia sampai selamanya kayak gitu. Nggak ada, nggak boleh suzon. Karena setiap manusia itu bisa berubah, tergantung hidayah dari Allah. Dan dia juga usaha untuk meraih hidayah itu. Ketika Umar sudah berubah, maka akan menjadi orang yang jauh lebih hebat di luar dugaan. Kita pun demikian, jadi seorang manusia. Ketika kita ingin berubah, maka akan berubah menjadi jauh lebih baik kalau kita mau berusaha dan berdoa. Dan jangan selalu menyepelekan orang lain. Wah, dia mah dulunya jelek, dulunya pelit, dulunya apalagi misalnya suka gibah, atau dia dulunya pendosa, atau dia dulunya suka minta-minta. Apakah selamanya manusia akan seperti itu? Tidak. Bisa jadi orang yang kita anggap biasa atau nauzubillah banyak dosa, itu bisa jadi lebih hebat dibanding kita. Jadi jangan mengabaikan orang lain. Kita hidup ini, ketika kita menjadi seorang yang tawadu, selalu menganggap orang lain itu mulia di atas kita, maka kita nggak akan mengabaikan orang lain. Kita nggak akan menyia-nyiakan orang lain. Karena kita yakin setiap manusia itu punya kelebihan dan setiap manusia punya dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Apa kata Rasulullah? Semua anak Adam, semua manusia itu pasti punya dosa, pasti pernah berbuat salah. Dan sebaik-baik pendosa atau yang membuat salah adalah yang mau bertaubat. Artinya, siapapun manusia di sekeliling kita, siapapun teman kita yang pernah banyak berbuat dosa, jangan kita abaikan, jangan kita hiraukan. Bisa jadi dia lebih hebat dibanding kita. Ya, ini nih yang menjadi sunnah Rasulullah juga. Jangan sombong, jangan mengabaikan orang lain, jangan menyepelekan orang lain. Karena sejatinya kita sebagai manusia akan bahagia, akan selamat dunia akhirat. Tadi bagaimana kalau kita mencintai Allah dan Rasulullah, dan juga kita mengupayakan diri kita selalu berbuat baik sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Jadi ketika kita sudah bisa di posisi ini, sudah bisa bahagia, sudah bisa kita melayani, bahkan bermanfaat buat orang lain, maka niscaya kita akan bahagia dan membahagiakan orang lain. Bu, bahagia nggak kalau ditraktir temen? Bahagia banget. Walaupun cuma es podong doang juga udah girang banget. Ya, es kelapa doang juga udah girang untuk kita ditraktir. Tapi sebaik-baik kita adalah yang mau berbuat lebih, mau berbuat baik lebih, minimal sama, syukur-syukur lebih
dan berusaha untuk bisa traktir orang, terutama orang yang sudah traktir kita, ya. Dan kalau bisa menraktirnya lebih bagus lagi, lebih banyak lagi, dan berlomba-lomba, ya. Fastabiqul khairat. Ibu pernah dengar cerita orang Arab kalau lagi makan rame-rame sama temennya, itu buru-buru main cepet-cepetan ke kasir buat bayarin, berebutan, sampai menghadap ke hakim karena marah-marah, nggak mau orang lain bayarin, maunya dia yang bayarin. Sampai segitunya, karena mereka tahu sunnah Rasulullah itu memberi makan orang, ngajak makan orang, itu pahalanya besar. Itu sunnah Rasulullah, Bu, ya, membahagiakan orang lain dan orang lain selamat dari mulut kita, dari tangan kita. Artinya kita tidak ngomongin, tidak menyalakai orang. Yang ada kita malah maunya selalu ingin membahagiakan orang. Amin ya rabbal alamin. Gak nyusahin orang, selalu niatnya berbuat baik. Dan yang paling penting apa? Ketika kita mendapat traktiran, mendapat makanan atau minuman dari orang yang siapapun, kita harus mendoakan. Nah ini yang saya waktu itu pernah ingetin ya. Saya belum kirim ke Umi doanya. Doanya apa? Allahumma sqi man asqana wa at'im man at'amana. Nih, doa buat orang yang udah ngasih makan, ya, baik kue, makanan, nasi ataupun minuman, itu doanya. Artinya apa? Ya Allah, berilah minum orang yang telah beri kami minum, dan berikanlah makan orang yang telah memberi kami makan. Doa ini bukan untuk memberi minum di dunia doang, tapi kita berharap orang yang sudah memberi kita ini mendapatkan makanan dan minuman nanti di hari kiamat, terutama di mana susah mendapat makanan, ya, mendapat minuman, apalagi nanti di surganya Allah kita pasti mendapatkan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Jadi sunnah Rasulullah itu jangan diabaikan, walaupun yang paling terkecil. Bu, maaf nih, kita kadang kalau punya acara sampai malam, ya, misalnya ada maulid atau ada pengajian sampai malam, sampai larut. Hati-hati, jangan sampai kita kejar yang sunnah sampai malam, sampai capek, besok paginya yang wajib ditinggalkan. Kesianan sholat subuhnya, karena sholat subuh itu sholat yang waktunya pendek, ya. Jadi jangan mau rugi, karena kita biasa bangun sebelum subuh. Jangan sampai kita tinggalkan tahajud, karena tahajud adalah sholat sunnah yang paling dianjurkan. Ingat Bu, jadi jangan ditinggalkan. Sebisa mungkin dikerjakan walaupun hanya 2 rakaat. Bu, sholat tahajud tahu nggak riwayatnya dulu? Riwayat itu adalah sholat yang hukumnya wajib. Dulunya diwajibkan oleh Allah, ya. Karena dulunya diwajibkan oleh Allah, lalu setelah ada sholat 5 waktu, akhirnya tahajud hukumnya sunnah. Karena dulunya pernah diwajibkan, maka sekarang sholat tahajud yang sekarang hukumnya sunnah, itu adalah salah satu sholat sunnah yang dianjurkan. Makanya Bu, kalau pengen mulia, pengen bahagia, jangan tinggalkan tahajud. Itu sunnah Rasulullah yang sangat-sangat Rasulullah anjurkan. Jangan diabaikan. Sampai kalau ulama itu ada seorang ustadz mengatakan, kalau kita punya hajat, kita punya keinginan, kita banyak harapan kepada Allah, tapi kita belum mau melaksanakan tahajud, itu masih bohongan. Belum ada niatan, belum ada kesungguhan. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh punya niat, punya hajat, ada keperluan, ada kebutuhan yang kita sangat harapkan dari Allah, maka tahajudlah. Ya, man talabal ula sahiral layal, sampai gitu. Ada pepatah Arab mengatakan, barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan, maka dia hidupkan malamnya. Artinya hidupkan malam di sini untuk melaksanakan sholat tahajud, baca Quran, banyakin istighfar. Tapi kita bisa sholat malam kalau kita sudah persiapkan. Jadi dari malam itu kalau bisa tidurnya lebih awal. Kalaupun kita tidurnya agak malam, upayakan bangun sebelum subuh untuk mendirikan sholat tahajud dan menunggu sebelum sholat subuh dengan membaca banyak istighfar. Itu Bu. Jadi jangan disepelekan, jangan diabaikan.
Kalau perlu ibu, biar malamnya nanti nggak ngantuk, tidur siang sebentar. Ya kan? Tidur siang juga ada manfaatnya nih, jangan diabaikan. Tidur siang secukupnya, sebentar, jangan kebablasan, jangan habis makan tidur siangnya. Ini biasanya di sini makan-makan nih, masya Allah ya. Pulang jangan langsung ketiduran. Nanti akhirnya kebablasan tidurnya. Karena tidur dalam keadaan kenyang biasanya pulas, susah bangunnya. Dan itu berbahaya buat kesehatan. Ya, jadi pulang, bebenah dulu, rapi-rapi dulu. Misalnya jam 2, jam menjelang asar tidur. Untuk nambah tenaga, kekuatan. Setelah asar kita aktivitas lagi. Dan malamnya kalaupun kita sedikit tidurnya, kita sudah nabung tidur dari siang. Agar malamnya kita bisa sholat tahajud. Itu sunnah yang jangan diabaikan. Ya, apalagi Bu? Jadi kita sholat tahajud ini agar kita bisa jadi orang yang mulia. Mulia bukan hanya di sisi Allah, Bu. Kalau kita sudah mulia di sisi Allah, pasti mulia di sisi manusia. Kalau kita mulia di sisi Allah, pasti di sisi manusia, di sisi suami, di sisi anak, di sisi teman-teman kita menjadi orang yang mulia. Kita akan berusaha berbuat baik, jauh dari ghibah, jauh dari perbuatan dosa, jauh dari perbuatan yang sia-sia. Karena kita ingin menjadi orang yang mulia. Nah, disinilah pesan Rasulullah kepada umatnya, jangan menyia-nyiakan waktu, jangan mengabaikan waktu. Artinya kita kadang kalau udah scroll sosmed nih Bu ya, lupa waktu. Padahal waktu kita bisa berharga kalau kita bisa mengaturnya buat diri kita, buat perawatan diri kita. Mendingan kita ke salon misalnya, ya. Berarti kalau kita scroll sosmednya sambil nyalon gitu ya. Atau mendingan kita merawat diri, atau kita menambah ilmu daripada kita hanya buang-buang waktu. Nih seperti ibu-ibu ini duduk di sini. Ini bukan cuma sunnah, malah hukumnya wajib. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Itu hukumnya wajib. Nah, kalau dibilang buat muslim itu udah pasti mencakup muslimah. Nah, jadi di sini ibu bukan hanya dapat pahala wajib, yang mana pahala wajib lebih besar daripada pahala sunnah, dan juga mendapat pahala-pahala sunnah. Sudah senyum, sudah bersilaturahim, sudah apa lagi? Saling berbagi, sharing. Sudah sodako apa belum dari pagi ini? Sudah sodako subuh atau belum? Nah, sodako subuh ini bisa diniatkan dari sehari sebelumnya. Nanti setelah sebulan dikumpulkan, hasilnya dibagikan, disedekahkan. Ya, sesuai kebutuhan kita, sesuai kita niatkannya untuk siapa. Ini jangan diabaikan. Jadi sodako hal-hal yang kecil, walaupun cuma 500 atau 1000 itu kita kumpulkan. Itu sunnah Rasulullah, banyak bersodako. Nah, apalagi Bu, sunnah Rasulullah lagi. Baik-baik sama tetangga. Berbagi makanan sama tetangga. Berbagi makanan kepada tetangga, betul Bu. Sekedar kerupuk. Jadi berbuat baik kepada tetangga itu tidak hanya berbagi makanan, menyapa, senyum kepada tetangga. Kerupuk aja. Walaupun cuma kerupuk, bahkan Rasulullah masak itu sengaja dibanyakin. Ini di Basna. Kuahnya doang. Porsinya Bu, porsinya, maksudnya porsinya dibanyakin. Ya, juga kuahnya, termasuk kuahnya, agar bisa berbagi banyak kepada tetangga. Walaupun tetangga Rasulullah itu bukan orang Muslim. Ya. Bu, di luar negeri nih, di barat sekarang, di Inggris, itu mereka lagi salut sama orang-orang Muslim. Kenapa Bu? Karena orang-orang Muslim di luar negeri sana, terutama di Inggris, mereka kan orang-orang berpendidikan ya. Biasanya orang-orang kita yang bisa berangkat ke luar negeri, bahkan tinggal di sana dan bekerja di sana, biasanya orang-orang yang berpendidikan. Mereka bukan hanya berpendidikan, alhamdulillah berakhlak baik, berakhlak mulia. Ini terutama nih, akhlak nih. Karena mereka berakhlak mulia, mengikuti sunnah Rasulullah, mereka tidak ceramah, mereka tidak repot-repot berdakwah. Tapi karena mereka hidup berdampingan dengan orang-orang barat, orang-orang non-muslim, mereka menunjukkan ajaran Islam seperti apa. Karena mereka tahu orang non-muslim tidak akan mungkin baca Quran.
atau lagi baca hadis, belum tentu. Ya langka orang non-muslim baca hadis atau baca Al-Quran. Tapi mereka amalkan Al-Quran dan hadis, mereka praktekkan sunnah-sunnah Rasulullah. Akhirnya apa? Orang-orang barat, orang-orang non-muslim banyak masuk Islam karena mereka terenyuh atau mereka bahagia dan suka melihat kelakuan orang-orang muslim di sekitar mereka. Suka berbagi, suka apa? Mereka itu sopan dan mereka juga menjaga kebersihan, ramah dan mempunyai istri satu kalaupun mereka tuh tidak memiliki, maksudnya pasangannya satu gitu loh. Tidak berganti-ganti pasangan di luar pernikahan. Tapi di sini maksudnya istrinya bisa, mereka itu berhubungan karena pernikahan. Dalam arti mereka tidak ada hubungan di luar nikah. Tidak ada gonta-ganti pasangan. Mau istrinya 2 atau 3 ya. Artinya di sini mereka itu sangat memuliakan wanita. Jadi muliakan wanita itu mereka contohkan bagaimana Rasulullah walaupun istrinya banyak tapi terjaga, tidak berganti-ganti pasangan. Ya, padahal kita tahu di luar negeri itu mereka mudah sekali berganti-ganti pasangan dan nggak ketahuan itu nanti ya pasangannya siapa atau anaknya siapa. Beda dengan muslimah, orang-orang muslim itu sangat mulia ya karena benar-benar dijaga. Jadi banyak orang-orang non-muslim berbondong-bondong masuk Islam dan akhirnya maaf Bu, gereja sepi. Dan akhirnya apa? Gereja dibeli untuk diganti jadi masjid. Masya Allah. Karena masjid-masjid udah mulai penuh. Yang beli siapa? Mereka orang Islam. Mereka sodako sebanyak-banyaknya berbondong-bondong fastabiqul khairat untuk bisa beli gereja dijadikan masjid. Karena banyak gereja yang sudah sepi. Dan juga mereka itu menjadi contoh, memberikan contoh yang baik kepada orang sekitarnya. Banyak di sana polisi, security, bahkan pegawai-pegawai biasa berbondong-bondong masuk Islam karena mereka salut dengan ajaran Rasulullah.